Nah, sekarang terkait cut and fill gitu ya. Intinya apa sih? Intinya ya pokoknya kalau fill itu adalah timbunan, jadi kalian harus nimbun berapa agar Anda dapat, area yang rata ini, ujung-ujungnya itu biasanya sih nyari rata ya, cuman ya kadang-kadang enggak juga gitu. Lalu misalnya, kalau misalnya gali ya Anda butuh gali berapa biar dapat, yang rata juga kira-kira, atau kalau misalnya tebing berarti Anda harus cut berapa dan Anda harus fill berapa gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi, untuk itu tuh biasanya Anda bisa bagi dalam beberapa segmen, nggak mungkin kan, misalnya jalannya panjang gitu kan 1 kilometer, apakah dalam 1 kilometer itu beneran di-cut semua, diperlakukan sebagai satu prisma? Tentunya tidak gitu ya. Nah, biasanya kita bagi dalam beberapa segmen. Panjang tiap segmen rata-ratanya adalah 50 meter gitu ya, dan tentunya semakin dekat itu semakin teliti gitu. Jadi, tapi rata-rata 50 meter. Nah, lalu kita hitung volume gitu ya, di setiap segmen. Jadi segmen ini kita perlu gali berapa atau perlu fill berapa, kira-kira kayak gitu. Nah, lalu, digunakan anggapan potongan 2 stasiun jalan yang ditinjau dari luas galian dan timbunan gambar potongan melintang. Jadi potongan melintang itu ya ini yang Anda lihat ini gitu ya, ini adalah potongan melintang. Jadi kayak kayak Anda motong kue gitu ya dan Anda bisa lihat gitu kan. Dan potongan melintang yang dilihat, pada STA awal dan STA akhir, stasiun awal dan stasiun akhir itu jadi kayak kalau misalnya ada prismoid seperti ini ya. Nah, ini adalah STA awal, ini STA akhir. Jadi stasiun sebenarnya itu ya, gitu. Jadi potongan melintangnya tuh ada 2, potongan satu dan potongan 2. Jadi itu setiap section jalan Anda punya 2 profil melintang. Profil melintang ini nantinya akan digunakan, jadi misalnya ini elevasi rencana gitu kan, ini adalah elevasi tanah asli. Ujung-ujungnya Anda lihat bedanya berapa, ini agak-agak ngulang-ngulang sih ya, ini juga gitu, ini elevasi tanah asli tapi elevasi rencananya mau di bawah artinya harus digali gitu kan. Semakin pendek jaraknya semakin teliti gitu ya, dan perhitungan volumenya itu adalah ya luas setiap potongan gitu kan dikali dengan jarak tiap segmennya, habis itu dibagi 2 gitulah kira-kira. Kali luas ini luas ini tambah luas ini bagi 2 habis itu dikalikan dengan jumlah, jarak segmennya, kira-kira kayak gitu. Dan ini adalah bentuk, gambar tekniknya ya dari, cross profile atau, apa namanya, peta melintang profil melintang. Jadi ini adalah profil melintang untuk, timbunan nih. Jadi ini adalah ketinggian asli nih lerengnya ya. Anda pengen nimbun, saya kasih warna lain, warna biru, itu adalah di sini nih. Nah, itu timbunannya berapa. Ujung-ujungnya Anda pengen atasnya lurus. Dan yang di bawah itu adalah contoh yang ada dua-duanya gitu ya. Ini adalah profil aslinya, lalu ini adalah gambar tekniknya ya. Jadi ini, lalu rata, lalu ke bawah. Ini di-cut, ini di-fill. Ini di-fill semua. Nah, ini ada beberapa, keterangan ya. Jadi ini elevasi, jadi setiap stasiun ini elevasinya berapa, ini yang dianggap sebagai segmen-segmen tadi ya. Ini elevasinya berapa, nama titiknya apa, jarak dari titik ikat tuh kita, mulainya gitu ya. Nah, itu berapa jaraknya. Lalu ini direkam semua, elevasinya berapa, nama titiknya, jaraknya berapa. Nah, jaraknya ini tuh memang ini agak kecil-kecil, tapi kalau dilihat ini tuh 400, ini 420 gitu kan, dan segala macam dan makin jauh kira-kira, ya. Dan ternyata kalau ini saya lihat ya benar, ini 10 paling jauh ya, ini 6 dan semuanya. Sama juga dengan yang bawah gitu ya, jadi ada elevasi, ada titik, dan ada jarak dari titik ikat. Dan ini adalah tabel perhitungannya. Jadi dari stasiun awal, eee, terus habis itu ke stasiun A gitu kan. Nah, ini adalah hitungannya ini gitu kan. Lalu untuk stasiun B ke stasiun C hitungannya ini gitu ya, galiannya berapa, timbunannya berapa gitu kan. Dan seterusnya sampai akhirnya Anda mendapatkan volume galiannya berapa, volume timbunannya berapa.
Dari situ baru Anda bisa, hitung-hitungan untuk manajemen proyeknya, kira-kira seperti itu. Dan ini jarak-jaraknya ya, jadi biasanya jarak-jaraknya kalau misalnya dia itu, aman-aman aja ya per 50 meter gitu ya, jadi seragam. Tapi kalau misalnya dia itu agak variatif, Anda harus potong-potong, jarak-jaraknya itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini referensinya seperti biasa, bisa dibaca ya, dan itu saja dari saya untuk, pertemuan kali ini. Selamat belajar, kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi.